Pagar laut dibongkar, gedung ATR BPN terbakar. Nah, itulah judul di video ini teman-teman semuanya ya. Dan kita tahu semua di beberapa hari ini Nusron Wahid sebagai Menteri ATR BPN begitu disibukkan dengan fenomena pagar laut yang ada dugaan di situ ada sertifikat palsu, ada mafia dugaannya dan sebagainya, dan sekarang masih dikerjakan oleh sang menteri ini. Di saat itu masih terjadi, pada akhirnya gedung ATR BPN terbakar tadi malam. Tentu banyak asumsi liar, tentu banyak dugaan-dugaan dari para netizen yang sudah cerdas semuanya ya, dikait-kaitkan dengan fenomena pagar laut dan mafia tanah, dugaan adanya sertifikat palsu dengan terbakarnya gedungnya Pak Nusron Wahid ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah gertakan ya. Dan juga ada yang mengatakan memang ini disengaja. Ada juga dugaan seperti itu ya. Tapi itu adalah dugaan-dugaan ya. Itu adalah asumsi. Apakah dengan dibongkarnya pagar laut itu ada dugaan sabotase? Ada juga yang mengatakan begitu teman-teman. Jadi macam-macam, dan itu adalah sah-sah saja karena itu adalah masih dugaan. Dan kita tahu sendiri bagaimana di negeri ini asasnya adalah praduga tak bersalah ya. Dan dikaitkan itu, dan ya saya tidak tahu bagaimana pendapat teman-teman semuanya. Apakah itu seperti itu ataukah bagaimana ya? Kita tahu sendiri bagaimana keren banget ya kinerja Pak Nusron Wahid sebagai Menteri ATR BPN ini di beberapa minggu ini ya. Dia begitu gencar sekali membasmi dugaan mafia tanah, menguliti dugaan-dugaan yang lainnya sepertinya, dan pembongkaran pun terjadi. Dan begitu tajamnya Pak Nusron Wahid ini saat diwawancarai di publik, dia berjanji akan membongkar seluruhnya, gitu kan. Di saat yang sama tadi malam terbakarlah gedungnya Pak Nusron ini ya. Aduh, gimana teman-teman semuanya? Pendapat kalian semuanya? Tentu dugaan-dugaan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya, menduga-duga ya. Apakah dengan terbakarnya gedung ini itu adalah sabotase? Diduga sabotase atau bagaimana teman-teman semuanya ya? Dari berita terakhir yang saya baca dan saya dengar bahwa ini masih diduga teman-teman ya, ini disebabkan oleh konsleting pada saat komputer itu tidak dimatikan ya, konsleting listrik berarti ya. Jadi ada pertanyaan lagi teman-teman, apakah kalau memang ini benar ya, ini masih dugaan bahwa itu ada ada yang lupa dari pegawai BPN itu tidak mematikan komputer. Pertanyaannya adalah, itu lupa mematikan komputer ataukah sengaja tidak dimatikan? Itu juga dugaan juga ya, atau memang sengaja tidak dimatikan atau bagaimana? Kalau itu memang dugaannya memang konslet di listriknya, ataukah ada penyebab lain, kita belum tahu ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana kabar terbaru nanti besok atau lusa, apa penyebab utama dari terbakarnya gedung ATR BPN yang sekarang menterinya masih semangat dan gencar-gencarnya untuk menguliti, untuk membuka tabir yang selama ini gelap, yaitu ada dugaan mafia tanah, ada dugaan orang-orang besar di situ gitu kan ya. Dan kita tunggu saja, dan ini coba kita lihat bagaimana penjelasan Menteri ATR BPN ya terkait dengan terbakarnya gedungnya gitu kan ya. Coba kita lihat bagaimana teman-teman semuanya. Oh iya, video ini saya langsung dari channelnya Tribun ya teman-teman semuanya ya. Jadi kejadian ini di gedung Humas, ini lantai 1, ya kan, kejadian jam 23.10, udah padam jam 00.15. Ini Bapak dari mana Pak, langsung datang ke sini Pak? Kebetulan ada dari Jakarta Barat, ada kali. Oke. Dia masih jalan tol dikabari,
waktu saya ke sini. Oke. Pak, Saya nyampe sini jam 23.40. Pak, kalau dari informasinya tuh apa sih yang terbakar, Pak? Komputer. Diduga komputer ya, Pak? Komputer itu. Oke. Tapi dalam waktu saya ke sini cukup gede. Oh. Saya masih lihat apinya cukup gede. Oh, berarti gitu. Kalau pas saat kejadian ada aktivitas nggak Pak di dalam? Nggak ada, kosong, nggak ada orang. Ada orang. Jadi korban dipastikan tidak ada. Nggak ada. Jadi ini kebetulan tadi itu kayaknya ya, itu ada petugas di situ pegawai, komputernya itu nggak dimatikan. Oke. Iya, itulah penjelasan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid ya. Dia mengatakan bahwa masih kayaknya nih bro ya, masih belum ada kepastian kayaknya. Jadi masih dugaan bahwa ada petugas di situ yang lupa tidak mematikan perangkat komputer gitu kan ya. Dan ya kita tunggu saja bagaimana, apakah kalau kita menduga-duga apakah itu memang lupa dimatikan atau memang sengaja tidak dimatikan, kita tidak tahu juga ya bagaimana. Karena ini asumsi-asumsi itu saya yakin akan berkembang di dalam fenomena ini ya. Di saat pagar laut dibongkar dan begitu gencarnya Menteri ATR BPN ini menguliti, membuka semua didugaan ada mafia tanah, ada sertifikat palsu. Di saat itu gedungnya terbakar. Nah, itu menjadi saya yakin asumsi-asumsi liar di masyarakat itu beredar luas seperti itu. Dan itu sah-sah saja selama itu dugaan. Selama itu tidak menjudgment, tidak menyimpulkan begitu teman-teman. Atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semua. Ini menarik sekali ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa apakah ini diduga sabotase? Kita juga tidak tahu. Apakah ini diduga untuk menggertak atau semacam cek ombak begitu? Kita juga tidak tahu. Silakan teman-teman semuanya yang menganalisa, yang penting tidak menyimpulkan dan boleh menduga-duga begitu kan ya. Kita lanjut dulu bagaimana keterangan ini. Dan satu lagi teman-teman semuanya. Pertanyaan lagi adalah di yang terbakar itu ada nggak kira-kira dokumen-dokumen penting terkait dengan pajak bakar laut, dokumen-dokumen penting terkait dengan dugaan-dugaan mafia tanah, ataukah yang lainnya yang sekarang masih ditangani dan belum selesai dikerjakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini. Kita lihat bagaimana keterangannya ya. Salah selidiknya kejadian ketahuan sama selidik. Tapi sejauh ini penyebabnya masih diselidiki ya, Pak? Masih nanti ketahuan. Oke, siap. Kalau berkas-berkas Iya. itu Pak udah ketahuan itu yang kebakar Belum tahu. Di situ masuk kita belum masuk. Oh ya, siap. Iya, dia mengatakan bahwa adakah dokumen-dokumen yang terbakar. Menteri Nusron Wahid ini belum mengetahuinya ya. Kita tunggu saja bagaimana berita selanjutnya, perkembangan selanjutnya, apakah ada dokumen-dokumen penting yang terbakar. Dan ya sah-sah saja ya teman-teman semuanya untuk menganalisa, untuk mereaction dengan kejadian-kejadian seperti ini. Bayangkan di saat bakar laut dibongkar, dugaan mafia tanah akan dibongkar, dugaan-dugaan semuanya yang seperti itu dibongkar. Di saat itu gedung ATR BPN terbakar. Menterinya yang akan membongkar itu gedungnya terbakar. Itu kan juga gimana teman-teman semuanya. Dan ada lagi juga ada 2 kapal yang terbakar itu di lain tempat. Saya tidak tertarik dengan membahas hal itu karena ya saya tidak tahu apakah ini pengalian isu atau bagaimana. Saya juga tidak tahu juga ya. Ini dugaan-dugaan dan banyak banget gitu kan teman-teman. Oke, mungkin seperti itu video ini ya. Kita tunggu bagaimana perkembangan di kasus ini ya, di kasus bakar laut, dan juga bagaimana pemberitaan tentang gedung yang terbakar ini. Adakah nanti berita-berita terbaru? Apa penyebabnya, dan kita tunggu saja ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih seru lagi ya, yang lebih ngeri lagi gitu ya teman-teman. Salam sehat untuk kalian semuanya.